Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Kapolres Rendra Mahendra menyamar menjadi tukang gorengan demi menyelidiki kesepemangkakan pedagang kaki di wilayah hukuminya. Dalam penyamarannya, dia akan mengakui bahwa jadi justru beberapa anak buah sendiri yang memeras rakyat dengan berat. Penyamarannya membuka mata banyak orang dan membongkar jaringan pemerasan besar yang melibatkan perwira senior dan mafia pasar. Ancaman, sabotas, hingga penculikan istrinya tak membuatnya mundur. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Suasana di ruang kerja Kapolres Rendra sore itu lebih sunyi dari biasanya. Hanya gemericik hujan tipis yang terdengar di luar jendela dan sesekali suara separuh personel lalu lalang di lorong depan. Di balik meja kayu besar yang dipenuhi dokumen dan map merah bertuliskan rahasia. Duduklah seorang pria berusia 40-an dengan wajah keras tapi tatapan lembut, AKBP Rendra Mahendra. Ia sedang menatap layar laptopnya dengan sorot mata tajam. Di layar, terbuka sebuah video berdurasi 58 detik, dikirimkan secara anonim ke akun Instagram resmi Polres. Dalam video itu, tampak seorang perempuan parubaya, mengenakan kerudung lusuh dan celemek plastik, sedang menangis di depan gerobak sayur miliknya. Suaranya gemetar, tapi tetap berusaha bicara pada kamera. Setiap minggu harus bayar. Kalau gak, dagangan saya disita. Katanya buat keamanan. Tapi yang datang itu pakai sepatu dinas. Pak, saya tahu, saya hafal itu sepatu polisi. Rendra menghentikan video dan memutar ulang bagian terakhir. Ia menyipitkan mata, memperhatikan satu adegan yang mungkin luput oleh mata orang biasa. Di latar belakang, tampak dua orang pria mengenakan jaket hitam. Salah satunya, yang hanya terekam sebentar, memakai sepatu Lars dengan model khas kepolisian. Pak, ada tamu, suara ajudannya terdengar lewat intercom. Siapa? Wakapolres dan Kabak Ops. Pak, terkait pengamanan Pilkades. Suruh tunggu. Saya minta waktu 10 menit. Rendra menutup laptop dan berdiri, berjalan menuju lemari besi di sudut ruangan. Ia membuka laci khusus berisi dokumen pengaduan masyarakat. Ia ambil 3 map bertuliskan Pasar Cempaka, lalu menyusunnya di meja. Pengaduan demi pengaduan. Mayoritas tak ditandatangani. Semuanya berkaitan dengan pemalakan terhadap pedagang pasar. Dan semuanya berujung pada satu kalimat yang sama. Diduga pelaku oknum aparat berpakaian preman. 5 menit kemudian, Wakapolres Kompol Miko masuk bersama Kabak Ops. Mereka mulai memaparkan tentang strategi pengamanan Pilkades di beberapa titik rawan. Tapi Rendra memotong pelan. Miko, kamu tahu ada aduan tentang Pasar Cempaka? Miko terlihat ragu. Sedikit, Pak, tapi tak ada yang konkret. Tidak ada laporan resmi. Karena mereka takut. Takut pada siapa? Rendra menyodorkan tangannya ke arah langit-langit. Takut pada kita? Ruangan mendadak hening. Saya lihat sendiri rekamannya. Lanjut Rendra. Ada yang datang pakai sepatu Lars, ngaku bukan polisi. Tapi menekan pedagang minta uang keamanan. Setiap minggu, ada yang bilang dipukul, ada yang dagangannya ditendang. Miko menghela napas. Saya akan bentuk tim kecil untuk menyelidiki. Pak, jangan. Miko terkejut. Jangan, Pak. Saya sendiri yang turun. Miko menatapnya tak percaya. Maksud Bapak turun? Langsung ke pasar? Saya akan menyamar jadi pedagang. Saya ingin lihat sendiri bagaimana rakyat diperlakukan. Siapa pelakunya? Dan apakah benar orang kita yang main kotor? Kabak Ops ikut angkat bicara. Pak, maaf. Tapi bukankah itu berisiko? Bapak Kapolres, kalau sampai terbongkar, justru itu gunanya penyamaran, potong Rendra tegas. Jangan beritahu siapapun, termasuk kepala sektor, bahkan Kasat Reskrim pun jangan dulu. Miko dan Kabak Ops saling berpandangan, tapi mereka tahu, kalau Kapolres Rendra sudah bicara seperti itu, tak ada ruang tawar. 2 hari berikutnya, AKBP Rendra Mahendra menghilang dari peredaran. Di Polres, kabar yang beredar adalah sang Kapolres sedang mengikuti rapat penting di Polda selama seminggu. Padahal,
di sebuah rumah kontrakan kecil di dekat Pasar Cempaka. Ia sedang menyiapkan lapak gorengan. Ia memotong-motong kol dan wortel, mencampur adonan bakwan dengan telaten. Dengan bantuan seorang warga setempat, Pak Slamet, pensiunan hansip yang masih punya loyalitas tinggi, ia menyewa gerobak kecil. Topi kumal, kaos oblong, dan celana bahan robek jadi kostum barunya. Namanya pun berubah. Pak Darno, jawabnya saat pedagang sekitar menyapa. Baru pindahan dari Brebes. Orang-orang menyambutnya ramah, meski ada juga yang curiga. Tapi gorengannya enak, murah, dan cepat habis. Hari pertama berlalu tanpa kejadian. Hari kedua pun sama. Namun Rendra tahu, dalam pola seperti ini, pemalakan tak dilakukan tiap hari. Biasanya tiap pekan. Dan hari itu akan segera datang. Hari keempat, jam 8.15 pagi. Pasar sudah ramai. Pedagang teriak saling tawar, pembeli berdesakan, dan suara becak berlalu lalang. Di sudut gerobaknya, Rendra menyiapkan kamera kecil yang terselip di bawah baskom minyak. Sudutnya mengarah ke gang sempit, menuju bagian dalam pasar. Tepat jam 8.30, dua pria bertubuh tegap muncul. Satu mengenakan jaket hitam, satu lagi berkemeja gelap dengan celana taktis. Keduanya memakai masker, tapi dari postur tubuh dan gerakan, Rendra tahu mereka bukan preman biasa. Mereka langsung menuju ke lapak sayur milik Mak Nur. "Pagi, Bu," sapa pria berjaket hitam dengan nada dingin. Mak Nur, wanita tua yang sempat menangis di video, langsung pucat. Tangannya gemetar meraih dompet kecil di balik celemek. "Baru dapat segini, Pak," ucapnya pelan sambil menyodorkan uang 50 ribuan. Si pria bertopi hitam merampasnya, lalu mendekat. "Kurang 100. Jangan main-main ya, Bu. Minggu depan harus lunas. Atau lapak ini kami angkut." "Maaf, saya..." Bruk, pria satunya menendang timbangan Mak Nur hingga terlempar. Sayur mayur berserakan. Mak Nur menjerit, terisak. Rendra mengepalkan tinju di balik gerobaknya. Tapi ia menahan diri. Kamera telah merekam semuanya. Dan yang membuat dadanya seperti ditusuk. Pria pemalak berkemeja itu, kini suara dan posturnya sangat familiar. Bribka Joko, anggota Reskrim Sektor Timur. Dulu, orang yang ia beri penghargaan saat menggagalkan pencurian motor. Kini, ternyata berubah jadi pemeras rakyat. Setelah kedua pria itu pergi, Rendra menyapu lapak Mak Nur, membantu memunguti daun seledri dan kol yang berhamburan. "Terima kasih ya, Pak Darno," kata Mak Nur, masih sesenggukan. Rendra menatap wanita tua itu. Dalam diam, ia bersumpah dalam hati, "Saya akan bersihkan mereka. Saya akan buat kalian tenang berdagang lagi." Tapi ini baru awal. Dan ia sadar keberanian seperti ini harus dibayar mahal. Bahkan oleh orang-orang di dalam seragamnya sendiri. 3 hari telah berlalu sejak insiden di lapak Mak Nur. Di pojok Pasar Cempaka, Pak Darno alias Kapolres Rendra semakin dikenal. Bukan karena dagangannya saja yang laris, tapi karena sikapnya yang ramah, ringan tangan, dan tidak banyak tanya. Pedagang mulai akrab dengannya. Bahkan beberapa di antaranya mulai curhat. "Pak Darno, saya heran loh, di pasar lain gak ada kayak begini. Kelupa Rijal, penjual ayam. Di sini, seminggu sekali kayak setan datang. Minta jatah, maki-maki orang. Tapi gak ada yang bisa lawan." "Sudah lapor polisi?" tanya Rendra, pura-pura naif. Pak Rijal tertawa getir. "Lapor kemana?" "Yang minta itu juga katanya polisi. Kami ini cuma rakyat kecil. Mau ngelawan, dagangan kami bisa disita. Izin kami dicabut." Rendra menunduk, hatinya teriris. Semakin hari, ia semakin yakin bahwa lapisan busuk itu tak hanya di permukaan. Sudah membatu di dalam institusi. Ia mencatat diam-diam. Nama-nama pelaku mulai terdeteksi. Selain Bribka Joko, ada satu lagi yang sering disebut Aibtu Raga. Kabarnya, dia lebih brutal dan terang-terangan memeras. Hari keempat penyamarannya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang pedagang pisang bernama Pak Salim dipukuli tepat di depan banyak orang. Alasannya, ia telat bayar jatah keamanan. "Lu pikir bisa dagang di sini gratisan?" bentak pria berbadan besar sambil mendorong Pak Salim hingga terjatuh ke tumpukan pisangnya.
Rendra berdiri terpaku, menatap sosok itu. Tinggi besar, berambut cepat, mengenakan celana taktis, dan, yang paling mencolok, sarung pistol di balik jaketnya. Aibtu Raga, ia tak hanya menampar, tapi juga menendang keranjang dagangan Pak Salim hingga pisang-pisang berserakan di lantai kotor. Besok gue datang lagi, bawa uangnya. Gak ada? Habis lo? Orang-orang hanya menonton, tak ada yang berani menolong. Bahkan satpam pasar hanya berdiri kaku di kejauhan, seolah sudah terbiasa. Rendra menggertakkan gigi, tapi ia tetap menahan diri. Ia tahu, satu langkah gegabah bisa menghancurkan seluruh rencana. Ia kembali ke gerobaknya. Kamera tersembunyi telah merekam semuanya. Ia menulis kode waktu kejadian di notes kecil, Aibtu Raga pukul 8.57 pemukulan ancaman. Malam harinya, Rendra kembali ke rumah kontrakan. Ia duduk di depan laptop kecil dan mulai menyalin file video dari kamera ke hard disk eksternal. Suara terekam dengan jelas. Gambar pun cukup terang. Ia membuka ponsel khusus dan menghubungi seorang nama yang sudah ia percaya sejak lama. Narasha, jurnalis investigasi yang dulu pernah bekerja sama dengannya saat membongkar sindikat calo SIM. Rasha, aku butuh bantuan, ujarnya pelan. Rendra, suara di seberang terdengar terkejut. Kau di mana saja? Aku dengar kau hilang dari kantor. Aku menyamar. Hah? Aku jadi tukang gorengan. Sunyi sejenak. Lalu tawa Narasha meledak. Kau serius? Serius. Aku sudah dapat banyak rekaman. Tapi perlu media yang bisa bantu jaga bukti kalau sesuatu terjadi padaku. Kamu bisa simpan file cadangannya. Tawa Narasha lenyap. Suaranya berubah serius. Kau yakin mau main sejauh ini? Aku harus. Kalau tidak, mereka tetap akan makan rakyat dari dalam. Kirimi aku semuanya malam ini. Aku buat sistem backup terenkripsi. Kalau kau hilang, file itu akan tayang otomatis. Rendra menghela napas lega. Ia tak sendiri. Keesokan paginya, suasana pasar tampak berbeda. Beberapa pedagang terlihat tegang. Sebuah isu tersebar, ada mata-mata di pasar yang merekam aksi pemalakan. Para preman berkedok, aparat mulai resah. Dan kecurigaan mulai mengarah ke satu orang. Pak Darno, tukang gorengan baru yang terlalu ramah dan terlalu banyak tahu. Sekitar pukul 10, dua orang asing mendekati gerobaknya. Wajah keras, rambut cepat, tatapan penuh curiga. Pagi, Pak, gorengan satu. Rendra tersenyum. Mau yang mana? Tahu isi, bakwan, atau tempe mendoan? Salah satu dari mereka menyambar bakwan, lalu bertanya dengan nada licik. Bapak baru ya? Dari Brebes katanya? Iya, Mas. Baru 2 minggu, jawab Rendra tenang. Kok jago banget gorengannya? Kayak orang kota. Rendra terkekeh. Loh, Brebes itu kota juga, Mas. Mereka tertawa kering, lalu berjalan pergi. Tapi Rendra tahu, itu bukan pembeli biasa. Itu sinyal, ia sedang diawasi. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, gerobak gorengannya dilempari batu. Sebuah botol kaca pecah di dekat wajan. Rendra cepat-cepat mematikan api. Ia lihat ke arah gang sempit. Ada bayangan seseorang berlari. Ketika ia kembali ke lapak, ia melihat selembar kertas ditempel di gerobaknya. Pergi dari sini, pengkhianat. Tukang gorengan mata-mata. Rendra mendesah. Waktu sudah habis. Penyamaran tak bisa dilanjutkan lebih lama. Malam itu, ia kembali membuka kontak Narasha. Siapkan rilis medianya. Aku akan buka semuanya. Kapan? Besok pagi. Di pasar? Langsung di hadapan rakyat. Narasha terdiam sejenak. Kau yakin ini aman? Tidak, jawab Rendra jujur. Tapi ini benar. Pagi berikutnya, pasar Cempaka mendadak gempar. Seorang pria berdiri di atas gerobak gorengan, dengan topi dilepas dan wajah tegas. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku belakang, sebuah lencana polisi berlogo Tribrata. Orang-orang langsung berbisik. Mak Nur ternganga. Pak Rijal menjatuhkan kantong ayamnya. Nama saya AKBP Rendra Mahendra. Suaranya menggelegar. Kapolres wilayah ini. Dan saya datang menyamar sebagai tukang gorengan, karena saya ingin melihat sendiri bagaimana rakyat diperlakukan.
Semua terdiam. Saya telah mengumpulkan cukup bukti. Pemalakan, pemukulan, pemerasan dilakukan oleh oknum berpakaian preman. Tapi yang lebih menyakitkan, mereka adalah anggota saya sendiri. Ia menunjuk ke arah gang tempat biasa para pelaku masuk. Hari ini, kami bersihkan semuanya. Tepat saat itu, suara sirene meraung. Puluhan polisi berseragam lengkap masuk ke pasar. Unit Propam dan Reskrim langsung mengepung area. Bribka Joko dan Aibtu Raga yang saat itu sedang bersembunyi di warung kopi, langsung ditangkap di tempat. Warga bersorak, beberapa menangis. Mak Nur memeluk Rendra sambil berkata, "Pak, terima kasih. Baru kali ini ada yang bela kami." Rendra menatap seluruh warga. Dadanya sesak, tapi juga lega. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu bertahun-tahun, pasar itu terasa benar-benar milik rakyat. Pasar Cempaka Pagi itu menjadi sorotan nasional. Berita penyamaran Kapolres Rendra Mahendra sebagai tukang gorengan tersebar cepat lewat media sosial dan pemberitaan televisi. Wajahnya, yang sehari sebelumnya tersenyum melayani pembeli bakwan, kini muncul di layar kaca dengan pakaian dinas lengkap, memberikan pernyataan resmi. "Saya bersumpah di bawah Tribrata. Kalau kami, penegak hukum, justru jadi pemalak, maka tak ada lagi tempat aman bagi rakyat." Bribka Joko dan Aibtu Raga resmi ditahan. Mereka dijerat dengan pasal pemerasan, kekerasan terhadap warga sipil, dan penyalahgunaan wewenang. Tapi Rendra tahu, mereka hanyalah ujung dari rantai panjang. Sore itu, ia memanggil Miko, Wakapolres, ke ruang kerjanya. "Bagaimana laporan dari Propam?" tanya Rendra. Miko menyerahkan map merah. "Kami telusuri rekening Bribka Joko. Ada aliran dana mencurigakan. Setiap minggu, ia setor ke rekening atas nama Kompol Seno." Rendra mendongak. "Seno? Kanit Intel?" "Iya, Pak. Total aliran dana dari pasar selama 4 bulan mencapai hampir 420 juta rupiah." 4 bulan? Miko mengangguk. "Dan itu baru dari satu pasar. Kita belum tahu pasar lain." Rendra menyandarkan punggung. Perlahan, ia mulai melihat pola besar. Ini bukan sekadar 2-3 oknum nakal. Ini jaringan, terstruktur, sistematis, dan melibatkan orang dalam. Ia membuka lacinya, mengambil kembali catatan kecil dari masa penyamarannya. Beberapa inisial sudah ia tulis sejak lama. Di antaranya, ada 2 yang kini dilingkari merah, S dan R. Malam itu, Rendra kembali menghubungi Narasha. "Aku butuh bantuannya lagi. Aku ingin tahu siapa saja yang punya relasi langsung dengan Seno, termasuk aset, proyek, dan siapa orang-orang yang membackup dia di luar institusi." Narasha, seperti biasa, bergerak cepat. "Aku punya kawan di OJK dan PPATK. Akan kukorek semuanya." Tak sampai 2 hari, ia kembali mengabari. "Rendra, ini besar. Seno bukan sekadar pelindung lapangan. Ia pengumpul dana untuk seseorang di atas." "Siapa?" Narasha mengirim file PDF. Di dalamnya, Rendra mendapati nama mengejutkan, AKBP Retno, Kepala Divisi Operasional Polda. Ia membaca laporan itu berulang-ulang. Semua cocok. Aliran dana, pengalihan aset ke nama istri, hingga kepemilikan apartemen mewah di Jakarta yang tak pernah dilaporkan dalam LHKPN. Rendra berdiri dari kursi. Pandangannya gelap, tak ada lagi keraguan. Ini harus disikat habis. Tapi, ini juga berarti ia akan melawan atasan langsung. Pagi harinya, Rendra mendatangi ruangan Miko dengan langkah cepat. "Kita akan tangkap Seno malam ini. Siapkan tim resmob, tapi operasi ini rahasia. Jangan beritahu siapapun kecuali orang yang sudah kita seleksi kemarin." Miko mengangguk. "Baik, tapi jika ini benar sampai ke Polda, kita akan hadapi tekanan besar, Pak. Lebih baik ditekan karena bersih daripada dipuji karena tutup mata." Malam hari, sebuah rumah besar di kawasan elit pinggiran kota disergap. Kompol Seno sedang duduk di teras bersama seorang wanita muda ketika tim resmob datang. Ia panik, mencoba lari ke belakang. Tapi pasukan sudah mengepung penuh. Tak ada celah. Di rumahnya, ditemukan 2 berangkas besar. Isinya, tumpukan uang tunai,
lembar-lembar surat berharga, dan daftar setoran mingguan dari 7 pasar di wilayah hukum Rendra. Rendra menatap daftar itu. Hatinya tercabik. Beberapa nama di dalamnya adalah anggota yang pernah ia banggakan. Ini bisa jadi pembersihan besar, gumamnya. Tapi tugas belum selesai. Ia masih harus menyusun laporan resmi ke Polda. Dan itu berarti ia akan berhadapan langsung dengan AKBP Retno. 3 hari kemudian, Rendra dipanggil ke Polda. Ia naik ke lantai 6, ruangan divisi operasional. Di sana, Retno menunggunya. Wanita parubaya itu duduk dengan senyum dingin. Di tangannya, terselip rokok yang sudah setengah padam. Rendra, selamat datang. Duduk. Rendra duduk, menatap lurus. Tak menunjukkan basa-basi. Apa kabar? Kudengar kamu jadi pahlawan tukang gorengan. Ada laporan masyarakat, Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Retno mengangkat alis. Sampai menyamar sendiri. Kalau saya suruh orang lain, saya tidak tahu bisa percaya atau tidak. Retno tersenyum tipis. Kamu tahu, banyak yang terganggu dengan aksi heroikmu itu. Yang terganggu biasanya yang punya dosa. Mata Retno mulai berubah. Rendra meletakkan map di meja. Saya serahkan semua bukti. Aliran dana, daftar nama, bahkan rekaman suara Seno. Semua ada. Dan saya tahu ibu ada di puncak rantainya. Hening, Retno menatapnya tajam. Kamu pikir kamu siapa, Rendra? Saya penegak hukum. Kau mau cari mati? Rendra berdiri. Kalau saya mati, file ini akan menyebar ke semua media. Sudah saya titipkan ke seorang jurnalis. Jadi, silakan. Tapi kalau ibu masih punya sedikit rasa malu sebagai perwira, lebih baik mundur sebelum masyarakat menghakimi. Ia berbalik dan keluar. Di belakang, Retno hanya terdiam. Tapi wajahnya sudah pucat pasi. Sore itu, Polda Jawa Barat mengumumkan penonaktifan sementara AKBP Retno untuk pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, Polres yang dipimpin Rendra langsung membentuk satuan khusus anti pemerasan, fokus membongkar kasus di pasar-pasar rakyat. Dan satu persatu, pelaku lain mulai terjerat. Rakyat mendadak menyebutnya Kapolres Gorengan. Tapi bagi Rendra, ia tak peduli disebut apapun. Yang ia tahu, saat ia kembali ke pasar Cempaka seminggu kemudian dan melihat Maknur tersenyum tanpa rasa takut. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Malam mulai turun di kota kecil itu. Jalanan yang biasanya lengang kini dijaga lebih ketat dari biasanya. Sejak penangkapan Kompol Seno dan penonaktifan AKBP Retno, beberapa pihak di dalam institusi mulai gelisah. Apalagi, setelah Satgas Anti Pemerasan yang dibentuk Kapolres Rendra mulai menyisir pasar demi pasar, efeknya meluas. Namun, kemenangan Rendra tidak disambut semua orang dengan sukacita. Ada mereka, oknum-oknum di dalam bayang, yang selama ini hidup dari kegelapan, dari upeti diam-diam, dari ancaman-ancaman kecil terhadap rakyat yang tak mampu melawan. Dan kini, seseorang mengganggu rantai emas itu. Kapolres Rendra Mahendra. Pada suatu malam, ketika Rendra sedang memeriksa pos polisi sektor timur, mobil dinasnya tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang berbaju hitam, bersepeda motor. Ada yang membawa pentungan, bahkan satu di antaranya terlihat menggenggam botol berisi cairan mencurigakan. Sopir Rendra menginjak rem mendadak. Pak, kita diadang. Rendra langsung turun, tak ingin anak buahnya jadi sasaran. Apa maumu? Teriaknya. Salah satu dari mereka membuka helm, menampakkan wajah penuh bekas tato dan luka lama. Kau itu bikin kacau. Banyak perut jadi lapar gara-gara kau. Kau pikir uang dari memeras rakyat itu halal? Balas Rendra tajam. Tiba-tiba botol dilempar ke arah mobil. Pecah, api menyala. Molotov. Namun pasukan pengawal dari Satreskrim yang mengikuti di belakang langsung menyergap. Perkelahian singkat terjadi. 3 orang berhasil ditangkap. Sisanya kabur ke ganggang gelap. Rendra menghampiri pelaku yang tertangkap. Ia mencengkeram kerah bajunya. Siapa dalangmu? Siapa yang menyuruhmu? Pria itu diam. Sampai akhirnya ia berkata dengan senyum getir. Kau kira ini soal uang pasar? Ini lebih besar dari itu, Pak Kapolres. Kau belum lihat apa-apa. Besoknya,
Sebuah pesan tak dikenal masuk ke ponsel Rendra. Nomor asing, tanpa nama, tapi pesannya jelas. Berhenti sekarang, Rendra, atau nama istrimu akan kami ukir di batu nisan. Rendra mematung. Jantungnya berhenti sejenak. Istrinya, Anjani, tinggal di Bandung bersama putri kecil mereka, Lila. Ia langsung menelepon. Tak diangkat. Sekali, dua kali. Akhirnya diangkat juga. Suara Anjani terdengar biasa. Ya, Mas? Kamu di rumah? Iya, kenapa? Jangan keluar. Jangan temui siapa-siapa. Aku kirim pengawal ke sana sekarang juga. Anjani terdiam. Ada apa, Mas? Rendra menghela napas. Aku sedang ganggu sarang besar. Dan sepertinya mereka mulai balas dendam. Hari-hari berikutnya, ketegangan makin meningkat. Mobil Satgas dilempari batu saat patroli. Salah satu anggota ditemukan pingsan di dalam pos jaga. Mulut disumpal dan punggungnya penuh luka cambuk. CCTV di pos mati. Jaringan dimatikan. Rendra tahu perlawanan ini bukan sekadar emosi sesaat. Ini perlawanan terorganisir. Mereka sedang kirim pesan bahwa institusi yang seharusnya melindungi sedang dibajak oleh mafia dalam seragam. Ia mengumpulkan seluruh perwira Polres dalam ruang briefing. Ini bukan lagi soal pemalakan di pasar, katanya lantang. Ini adalah perang melawan musuh dalam selimut. Kita tidak sedang berhadapan dengan pencopet, kita melawan sistem busuk yang nyaman hidup dari penderitaan rakyat. Beberapa perwira menunduk, tapi yang lain menatap penuh semangat. Kita bersihkan. Sekarang, kalau ada dari kalian yang merasa terlibat, lebih baik mundur. Karena kalau tidak, saya yang akan jemput kalian. Malam itu, Satgas bergerak dalam diam. Mereka menyisir 4 titik, 2 pasar, 1 markas ormas lokal yang diduga jadi perpanjangan tangan mafia pasar, dan 1 rumah toko milik pensiunan polisi yang kabarnya jadi bendahara kelompok hitam ini. Dari penyergapan itu, didapati daftar panjang anggota dan transaksi gelap. Dan dari catatan itu, 1 nama muncul kembali. Retno, meski sudah dinonaktifkan, ternyata ia masih mengendalikan operasi lewat telepon rahasia dan perantara sipil. Semua terkoordinasi, mulai dari intimidasi, penyaluran dana, hingga perencanaan serangan terhadap Rendra. Malam itu, Rendra duduk di kantornya dengan wajah letih. Ia membuka laptop, melihat ulang video rekaman penyamaran dirinya saat di pasar. Saat Mak Nur tertawa, saat Parijau menepuk pundaknya dan bilang, "Bapak beda." Ia tahu, ia bisa saja memilih aman. Tapi ia sudah terlalu dalam. Dan terlalu banyak orang kecil yang menaruh harapan padanya. Ponselnya berdering. Narasha, Rendra, suaranya pelan. Ada kabar buruk. Apa? Retno hilang. Kabur. Informan kita bilang dia kemungkinan besar menuju Jakarta. Dia punya koneksi ke pengusaha besar dan beberapa jenderal pensiunan. Berarti ini bisa naik ke level pusat. Ya, dan kalau kau kejar, bisa dipindahkan, disingkirkan, bahkan dihabisi secara legal. Rendra terdiam. Lalu ia jawab dengan suara datar tapi tegas. Biar saja. Aku tidak kerja untuk rasa aman. Aku kerja untuk rakyat. Pagi hari, kota kembali normal. Pasar Cempaka beroperasi seperti biasa. Tapi kali ini, tanpa pungli. Wajah-wajah pedagang tampak lebih lega. Bahkan Mak Nur menghadiahi Satgas dengan bakwan dan pisang goreng. Namun di sudut hati Rendra, badai belum usai. Ia tahu, malam pembalasan hanya permulaan. Perang besar masih di depan mata. Dan ia sudah siap. 2 minggu berlalu sejak penyergapan terakhir. Rakyat menyambut langkah Kapolres Rendra Mahendra dengan haru dan kebanggaan. Beberapa media nasional mulai menyebutnya sebagai polisi rakyat. Sementara akun-akun netizen viral membuat kolase fotonya saat menggoreng bakwan sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi kecil yang menindas. Namun di balik semua itu, awan gelap masih menggantung. Retno belum tertangkap. Setiap kali Rendra hendak mengeluarkan surat perintah penangkapan resmi ke tingkat Polda, berkasnya mental. Ada tangan besar di atas yang memblokirnya. Nama-nama jenderal tua muncul sebagai penahan.
Mereka yang dulu berbisnis dengan Retno, kini bergerak melindungi orang lama mereka. Sampai akhirnya, sebuah paket misterius datang ke meja Rendra. Tanpa pengirim, tanpa cap pos. Saat dibuka, hanya ada sebuah flash disk dan selembar kertas. Kau mau perang? Buka ini dulu. Rendra memutar isi flash disk di ruang kerjanya dengan mata waspada. Di layar, sebuah rekaman video berdurasi 3 menit mulai diputar. Retno duduk di kursi, bicara langsung ke kamera. Kalau kau menonton ini, berarti kau sudah terlalu jauh. Tapi perlu kau tahu, Rendra, semua yang kau anggap sebagai idealisme itu hanya mainan. Dunia ini milik yang berani kotor. Aku bukan sendirian. Di belakangku ada jenderal, pengusaha, dan politisi. Kami berbisnis, pasar, tanah, keamanan, logistik. Dan kau, tukang gorengan yang melawan sistem? Lucu. Tapi kalau kau keras kepala, ingat satu hal. Tangan Retno menunjuk ke samping layar. Tiba-tiba, kamera beralih ke sosok wanita terikat, mulut dilakban. Anjani, istri Rendra, di belakangnya, berdiri 2 pria bertopeng memegang senjata. Rendra mengepalkan tangan. Napasnya tercekat, tapi Retno belum selesai. Mau selamatkan dia? Datang sendiri. Jangan bawa tim. Lokasi sudah kutentukan. Bawa rekaman dan semua dokumen. Atau dia mati. Pukul 22.30, Rendra mengendarai mobilnya sendiri menuju lokasi yang dikirim melalui koordinat GPS. Sebuah gudang tua di pinggiran kota, tak jauh dari jalur rel mati yang sudah bertahun tak digunakan. Di balik jas dinasnya, ia menyelipkan pistol Glock dan body cam tersembunyi yang sudah terhubung langsung ke Miko dan tim Satgas. Tapi ia tahu, misi ini bukan soal taktik. Ini tentang kehormatan. Tentang nyawa. Ia masuk ke gudang. Di dalamnya, cahaya remang-remang dari lampu minyak. Retno berdiri di tengah ruangan. Elegan, seperti biasa. Di sampingnya, 2 pria bertopeng mengarahkan senjata ke Anjani yang duduk terikat di kursi. Rendra mendekat. Lepaskan dia. Retno tersenyum. Mana flash disknya? Rendra melempar flash disk ke arah Retno. Ia menangkapnya dengan angkuh. Lihat, selesai. Kau hanya manusia biasa. Tapi sebelum Retno sempat bicara lagi, suara tembakan terdengar dari luar. Pintu gudang dijebol. Tim Satgas menyerbu masuk. Miko memimpin sendiri. Turun, senjata di tanah. Salah satu pria bertopeng mencoba melawan, tapi dilumpuhkan dalam 2 detik. Anjani langsung ditarik keluar dan dievakuasi ke ambulans yang sudah disiapkan. Retno berdiri kaku. Wajahnya pucat. Rendra mendekat, menatap tajam. Kau pikir aku datang sendirian? Ya, aku datang sebagai polisi. Dan kali ini, keadilan tak akan bisa kau beli. Retno ditangkap. Proses hukumnya berlangsung cepat setelah body cam Rendra menyuplai semua bukti langsung ke markas. Bahkan beberapa jenderal pensiunan mulai dipanggil satu persatu oleh Komisi Disiplin Polri. Efek domino terjadi. Rendra tak hanya membongkar pemerasan pasar, tapi juga jaringan mafia internal yang selama ini beroperasi dengan dalih pengamanan wilayah. Pasar-pasar di seluruh kota kini bersih dari pungli. Pedagang kembali tenang. Dan rakyat tahu satu hal, masih ada polisi yang benar. Sebulan setelah operasi besar itu, Rendra berdiri di tengah pasar Cempaka. Ia mengenakan pakaian sipil, membawa nampan gorengan seperti dulu. Tapi kali ini bukan untuk menyamar. Ia hanya ingin mengingat dari mana semua ini bermula. Mak Nur menghampirinya sambil tertawa. Pak Kapolres, gorengannya kering amat sekarang. Rendra tertawa. Sudah pensiun jadi tukang gorengan, Bu. Sekarang cukup jadi pelanggan. Tiba-tiba, seluruh pedagang pasar berkumpul. Mereka mengangkat spanduk kecil bertuliskan, "Terima kasih, Kapolres Rendra. Anda tak hanya penegak hukum. Anda pahlawan rakyat kecil." Air mata Rendra menetes. Ia tak pernah mengejar popularitas. Tapi hari itu, ia tahu, ia telah mengembalikan arti polisi di mata rakyat. Dengan satu penyamaran sederhana dan satu tekad yang tak bisa dibeli siapapun.